Oke, selamat malam teman-teman semua. Sekarang posisi di hari Minggu nih, posisi udah jam 1 malam lewat. Kita pengen coba live on beat nih di hari Minggu, gimana orderannya. Soalnya kalau kita subuh takutnya pagi ada Car Free Day ya. Jadi buat narik agak kurang maksimal karena jalan banyak ditutup. Jadi kita akan coba narik malam ini, gimana orderannya, entah rame entah sepi, kita nggak tahu ya. Oke, kita mulai aja. Kali aja rezekinya orderannya cerot tetap rame. Oke, salam satu aspal. Oke, langsung trot penglaris dari Ahmad Dahlan ke daerah Pesanggerahan Tanah Kusir. Oke, kita gas saja. Orderan penglaris jam 1 pas. Oke, kita sekarang melipir balik nih di daerah Pesanggerahan. Kita OTW balik penglaris Gopay. Oke, pas di kuburan Tet lagi, jemput di daerah Delman Tanah Kusir. Oke, kita OTW aja jemput nih, lumayan cash buat jajan beli rokok. Alhamdulillah, kita gas yuk. Oke, kita udah kelar. Sekarang kita OTW arah balik ke tengah yang potensi ordernya tinggi. Kita OTW balik aja, kita gas. Baru dapet 2 trip. Mau isi bensin nggak jadi, keburu Tet. Kita langsung aja Argo Cere jemput dari Jalan Kerinci Taman Turing ke arah Gunawarman Blok M. Argo Cebong. Oke, sekarang kita melipir ke daerah CBD arah balik. Baru dapat 3 trip nih, harga Cere. Kita melipir aja. Oke, cerot lagi Argo Cebong jemput di Jalan Suryo Senopati. Oke, kita gas aja lah arah ke Taman Kemang nih. Argo Cebong lumayan nih, kita gas. Oke, udah sampai Hotel Monopoli Taman Kemang. Sekarang kita melipir-melipir di area sekitar. Suasananya masih rame nih malam Minggu. Biasanya sewa-sewa rame di daerah Kemang. Baru nyampe depan udah cerot lagi. Kita balik lagi ke belakang Hotel Monopoli nih, baru nyampe depan udah cerot lagi. Lumayan nih argonya nih, kita antar ke daerah Lenteng Agung, pembayaran cash. Kita gas. Oke, sudah kelar. Sekarang kita OTW balik, kita kebut aja lah karena sewanya nggak jelas daerah situ. Kita OTW balik ke tengah. Pendapatan baru dapet 5 trip ya. Orderan cerot lancar. Kita kebut OTW balik. Oke, di jalan cerot lagi. Ini kebablasan nih, kita lawan arah aja nih. Lumayan Argo Cebong, kita kebablasan, kita lawan arah. Kita samperin aja nih di tukang duren. Oke, kita gas. Oke, sudah kelar pendapatan cash pembayarannya ya. Sekarang posisi ada di daerah Potangan. Sekarang baru dapet 6 trip.
Oke, sekarang kita melipir aja ya ke daerah Kemang ya, yang orderannya masih rame. Kita OTW Kemang. Oke, kita cerot lagi nih, jemput di daerah Benda Kemang nih, Argo Cebong. Kita gas aja lah ya, mumpung jalanan masih sepi, masih lancar. Oke, sudah kelar. Sekarang orderan ke-7. Posisi baru dapet 7 trip Argo Cebong. Sekarang posisi ada di daerah Ampera. Kita melipir lagi ke arah Kemang. Orderannya mumpung masih rame, kita melipir Kemang. Oke, trot cere lagi. Ini jemput di Kemang nih ya, antar ke Fatmawati. Sepertinya mau naik travel Bandung dia. Oke, kita gas aja lah, mumpung masih cerot, masih rame, masih lancar. Oke, akhirnya sampai juga di daerah Citos Fatmawati. Kita melipir lagi lah ke daerah, balik lagi ke Kemang. Mumpung Kemang masih rame, kita gaskan aja, kita habiskan aja orderan Kemang. Oke, cerot lagi Argo Cere, jemput di Alamanda. Aduh, ini kita kebablasan, kita lawan arah aja. Anterannya ke daerah terminal Lebak Bulus. Ini orang mau pulang kampung nih, kita gas aja nih ya, kita lawan arah. Oke, udah kelar. CS kita tinggal di halte aja, dia lagi bengong nungguin terima jasa, belum waktunya lewat, nanti jam 4:30 baru ada. Sekarang kita nongkrong di terminal Lebak Bulus saja, cari bis-bis Jawa. Oke, kita minggir dulu. Cerot lagi. Waduh, ini lumayan, jemputnya jauh banget ini. Edan, Gojek Edan. Oh, kita gas aja lah, mumpung jalanan masih lancar, kita potong-potong jalan. Ini jemputnya jauh banget ini, kita gas aja. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sekarang posisi saya ada di daerah Pasar Kebayoran Lama, tepatnya di rel nih ya. Oke, untuk pendapatan hari ini tadi kita start jam 1-an sampai jam sekarang 4:30 nih. Kita baru dapat 10 trip dengan pendapatan 140.000 ya. Sekarang kita mau istirahat dulu nih karena posisinya gerimis ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita lihat sikon aja ya, gimana nanti, apa orderannya masih lancar, apa cuacanya terang apa enggak. Nanti kita lihat sikon. Oke. Sampai di sini dulu. Salam satu aspal. Oke, sudah selesai. Posisi ada di daerah Tangerang nih. Kita tadi lanjut jam 5 sampai jam setengah 11, dapat 11 trip 251.000. Jadi total semuanya kita 9 jam kerja, dapat 21 trip dengan pendapatan duit 392.000. Oke, sekarang kita lanjut istirahat nih. Kita makan dulu, perut udah lapar nih. Sekalian kita istirahat dulu sampai jam 12-an lah ya. Kita istirahat dulu. Kita nonton orang mancing. Oke teman-teman, sekarang istirahat lagi nih. Hujannya gede banget, awet. Kita istirahat lagi. Oke, tadi kita set balik ya, dapet gosen. Sekarang kita waktunya istirahat pulang nih. Total dapet 22 trip, pendapatan 456.000. Dengan jam kerjanya 10 jam lebih ya. Sekarang kita istirahat tidur. Mata sudah lelah, ngantuk, waktunya istirahat tidur.
Oke, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya nih hari ini? Orderan hari Minggu gimana kabarnya? Masih blee apa udah cerot? Itu seperti yang saya bilang sebelumnya. Untuk akun Gagu, Super Gagu, itu di hari Minggu atau libur, mending libur aja deh. Soalnya kasihan orderannya habis kesedot sama yang gacor dan super gacor ke atas. Makanya dari kemarin saya selalu ngingetin buat akun-akun rendah, buat di hari Minggu mending libur, buat istirahatin akun, istirahatin badan. Jadi nanti dihajarnya di hari Senin gitu. Untuk hari ini tadi saya narik start jam 1 sampai jam setengah lima itu saya dapat 10 trip dengan pendapatan 141.000. Karena cuaca gerimis, saya istirahat. Karena gerimis, wah ngeri takut hujan nih, ternyata kayaknya cerah nih. Jam 5 saya nyalain lagi, lanjut dari jam 5 sampai jam setengah 11 itu saya dapat 11 trip. 5 jam setengah itu saya dapat 11 trip dengan pendapatan 251.000. Total 21 trip, pendapatan 392. Nah, karena di sana selesai nganter nggak lama tuh hujan gede, saya neduh tuh lumayan lama tuh sampai hampir jam 1. Akhirnya dari sana saya set balik, dapat gosen dengan harga 64.000 dan total akhirnya saya dapat 22 trip 456.000 dengan kerja sekitar 10 jam lebih lah, 10 jam lebih dapat 22 trip 456.000. Ya itulah, kalau di hari Minggu itu akun-akun gacor ya galak, bisa dibilang baru kelar tet itu khusus di hari Minggu atau hari libur ya untuk akun-akun bagus. Tapi kalau yang buat akun-akun rendah ya seperti yang saya jelasin dari sebelum konten sebelumnya, saya udah bilangin untuk Super Gagu dan Gagu mending libur aja daripada kalian hanya nonton, nungguin, gerutu, ngeluh, cuman buang-buang bensin lah, jajan lah, mending ketahuan libur. Nah, nanti dihajar di hari Senin, entah dari Ngalong boleh, entah keluar subuh boleh, lebih bagus lebih awal lebih bagus, dan dimaksimalin di hari Senin. Oke, untuk kali ini saya hanya memberikan sedikit info aja. Mulai tanggal 29 Januari kemarin kita ini udah masuk ke sistem prioritas tinggi, seperti konten-konten saya yang sebelumnya tuh, yang waspada perubahan sistem, pergantian sistem itu saya udah ingetin. Kemarin di tanggal 29 Januari kita udah masuk ke perubahan sistemnya, sistem prioritas tinggi. Makanya jangan heran teman-teman sekarang akunnya, coba dicek akun teman-teman semua deh, boleh dicek akunnya sekarang lebih baik nggak kayak kemarin. Kemarin bener-bener neraka, yang mayoritas 75% driver itu Gagu. 75% itu rata-rata Gagu total, ada yang cuma dapat 2, 3, wah pokoknya ngeluh semua lah. Coba mulai dari dari kemarin di tanggal 29 sampai sekarang udah jalan seminggu nih, akunnya pasti lebih baik. Faktornya apa? Faktornya satu, akun teman-teman nih agak lumayan baik lah. Itu faktornya satu, di perubahan sistem. Kita udah masuk ke sistem prioritas tinggi, itu nomor satu. Yang nomor dua, kinerja. Nggak semuanya dari Gagu langsung jadi gacor atau enak, kan nggak juga. Ada juga bang yang dari gacor kemarin di prioritas neraka nih dia gacor nih, pendapatannya 20 trip, 21 trip, ini fakta. Nah, di saat dia masuk prioritas tinggi, akunnya jeblok, langsung turun drastis. Yang tadinya 20 trip, 21 trip, sekarang cuma 10, dapat 11, itu udah maksimal. Itu karena apa? Karena salah satunya sistem, satu, kinerja dia juga kurang maksimal, nggak bagus. Kemarin saya udah ingetin ya, saya bilang waspada di perubahan pergantian sistem. Nah, salah satunya nih teman kita ada di komen YouTube saya ya, dia komen di YouTube saya, dia cerita dan saya udah lihat, dia udah kirimin bukti-bukti semuanya. Dan bener, ternyata di saat orang-orang pada Gagu total kemarin, dia itu emang gacor, dapat 20 trip, 21 trip. Dan tapi di saat dia masuk prioritas tinggi di tanggal 29, dia malah jeblok. Itu kenapa? Ya faktor yang waktu itu saya jelasin, hati-hati di hari terakhir dia udah bener bagus.
Tapi salahnya dia satu, dia sortir. Kedua kurang maksimal. Nah di hari akhir dia udah lumayan bagus sebenarnya, tapi di hari awal itu yang penting. Di hari awal harusnya dia maksimal. Istilahnya harusnya dia stagnan lah, jangan sampai menurun drastis. Dia harusnya dipaksa walaupun awal-awal berat. Karena saya lihat durasi per ordernya orang ini atas nama Haryanto, dia itu bagus, delaynya cepet nggak lama. Saya liatin delaynya nggak panjang lah, masih dalam status akun bagus. Cuman dia salahnya nggak dimaksimalin, nggak dipaksa, karena itu perubahan sistem. Kalau di hari Senin dia dapatnya misalkan 10 trip 11 trip, kedepannya dia stuck akunnya. Akhirnya apa ya, dia mau maksimal ya segitu. Kalau nggak buru-buru nggak dirubah ya nanti dia akhirnya stuck. Apalagi dia misalkan dia berani nyortir lagi ya makin nyungsep. Itu salah satunya itu dengan atas nama akun Haryanto. Saya udah lihat pendapatan dia, ininya dia seperti itu. Jadi saya cuma ngingetin doang, di sistem sekarang kita masuk sistem prioritas tinggi. Nanti di konten kedepannya saya jelasin masalah sistem prioritas tinggi seperti apa. Kayak kemarin tuh sistem prioritas neraka saya jelasin panjang lebar. Besok saya jelasin, karena ntar kalau saya jelasin ini panjang banget, takutnya durasinya terlalu panjang. Nanti saya khususin, bikin konten khusus prioritas tinggi seperti apa. Yang penting saya cuma ngingetin doang bahwa sekarang udah masuk sistem prioritas tinggi. Terus kalau masalah cancel system gimana? Cancel system ada, cuman nggak kayak kemarin hampir semua driver pasti kena cancel system. Kalau sekarang enggak. Orang yang kena cancel system itu salah satunya itu karena efek kinerja dia buruk menurun, itu udah pasti kena cancel system. Tapi kalau kinerja dia biasa-biasa aja, bagus, nggak bakalan bang. Jadi yang kena cancel system di sistem prioritas tinggi ini itu sebenarnya tanda-tanda kinerja dia buruk menurun. Secara kinerja dia tuh menurun drastis, itu bisa kena cancel system. Tapi kalau dia biasa-biasa aja, dia insya Allah enggak. Apalagi dia nggak cancel order, jalanin normal, narik, bertanggung jawab, insya Allah enggak bang. Nggak kayak kemarin hampir rata-rata ya semuanya kena cancel system. Jadi seperti itu bang. Oh iya, ini juga ada orang yang komen, saya sebenarnya kesel juga sih, tapi ya gimana ya, biarin lah. Ada yang dibilang katanya ilmu saya sesat lah, dibilang ilmu saya panjang banget dicerita katanya, nggak bener lah. Ya saran saya nih bang ya, buat temen-temen yang nonton, abang mau percaya dengan ilmu dosennya silakan, nggak percaya nggak apa-apa, skip aja udah, nggak usah ditonton. Kalau kira-kira ini dosen omongannya ngaco nih, nggak bener nih, jangan diikutin bang. Kalau dibilang merasa sesat jangan diikutin, tapi kalau emang merasa bener ya silakan, terserah. Saya kan nggak pernah memaksa orang untuk ngikutin ilmu dosen, karena abang bisa mikir sendiri dengan pakai logika. Kalau saya hidup simpel bang, tinggal dicek dan buktikan benar apa enggak gitu. Kalau dibilang ilmu saya sesat, abang boleh cek di komen-komen berapa puluh orang yang udah berhasil dengan teknik ilmu dari dosen. Banyak yang udah berhasil. Itu saya nggak kenal siapa. Cuman abang baca aja sendiri yang udah berhasil, jadi yang tadinya gagal total sekarang jadi gacor total. Udah banyak, abang boleh baca komen-komen. Itu saya nggak ada yang kenal siapa gitu. Jadi kalau dibilang sesat ya tinggal pikir aja pakai logika. Kalau menurut abang itu sesat jangan diikutin. Dosen sesat jangan diikutin. Ini dosen nggak bener, skip aja udah, nggak usah ditonton. Tapi buat yang perlu ilmu tentang Gojek, tentang narasi Gojek, tentang sistem semuanya, ya boleh. Jangan lupa di like, di subscribe, nyalain lonceng. Jadi kalau dosen ngasih info lewat channel, abang tahu. Jadi seperti itu. Jadi nanti kedepannya saya saya akan jelasin tentang sistem prioritas tinggi itu seperti apa secara detailnya ya. Itu karena durasinya agak panjang. Sama besok juga saya bikin tutor buat terapi food. Itu kayaknya agak panjang juga, itu saya udah ininya kayaknya panjang banget buat terapi food. Penjelasannya itu lumayan panjang. Nanti di konten kedepannya saya bikin khusus pribadi, jadi nggak ada live on beatnya. Kalau di live on beat itu saya selipin narasi-narasi ilmu atau info-info gitu bang. Jadi untuk sekarang sistem yang kita pakai sistem prioritas tinggi seperti sistem-sistem sebelumnya, yang sebelum prioritas neraka ya.
Jadi seperti itu. Dibilang keras banget bang. Kalau sistem prioritas tinggi itu dibilang tajam, yang gagu ya gagu, yang gacor insya Allah gacor abadi selama di konsisten itu bang di ilmu sistem prioritas tinggi. Nanti besok saya jelasin deh ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan info dosen, dengan ilmu-ilmu dosen, yang suka pengen butuh ilmu dosen, jangan lupa di like, di subscribe, terus ikutin channel dosen, karena saya tetap akan kasih ilmu-ilmu yang penting dan bermanfaat. Buat teman-teman yang gak suka dengan ilmu dosen, yang merasa katanya sesat, gak usah ditonton, skip aja, gak usah ribet jadi orang ya kan. Kalau gak suka skip, udah di ini aja, gak usah ditonton. Oke ya, untuk saat ini udah sampai sini dulu, ntar kita lanjut lagi di channel di konten selanjutnya. Salam satu aspal.